Perkembangan media cetak dan online di masa sekarang berbanding terbalik berdasarkan perkembangan zaman yang telah berubah. Tentunya, kedua media harus saling menjaga komitmen agar saling bertahan, terutama media cetak yang terus tergerus akibat keberadaan media online. Masing-masing punya tantangan yang berbeda yang harus dihadapi. Namun harus tetap disinergikan dan mengoneksikan media cetak, digital, dan media sosial yang saling melengkapi. Yang terpenting adalah budaya membaca dan menganalisa sebelum menyebarkan berita. Saya ingin mengajak sahabat literasi untuk mengulas berita, ya, khususnya berita Bropos pada hari Sabtu 12 Maret 2022. Saya bacakan. Madri minta pasar murah dilakukan di kecamatan lain. Ketua DPRD Berau, Madri Pani, meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tak pilih kasih dengan segera menggelar pasar murah di seluruh kecamatan di Berau. Di tengah masih sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng. Dijelaskannya, langkah Dinas Koperindak menggelar pasar murah yang khusus menjual minyak goreng perlu diapresiasi. Apalagi jumlah minyak goreng yang dijual cukup besar, di 1.100 kepala keluarga. Ini langkah bijak di saat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng, ucapnya. Meski begitu, ia meminta supaya langkah tersebut juga dilakukan di berbagai kecamatan yang ada di Bumi Watiwakal, sebutan Kabupaten Berau. Hal ini bertujuan mencegah pengumpulan masyarakat. Jika bisa, di masing-masing kelurahan juga diadakan bazar seperti ini. Saat ini kebutuhan minyak goreng disebutnya sangat diperlukan masyarakat. Tidak dipungkiri adanya panik buying oleh masyarakat, membuat stok minyak goreng di pasaran terus habis. Makanya saya himbau masyarakat supaya tidak panik agar minyak goreng terus tersedia secukupnya saja kalian membeli, tuturnya. Baik. Nah, surat edaran tersebut nantinya harus mengatur tata tertib antrian minyak goreng dan maksimal pembelian sesuai kebutuhan. Dijelaskan Madri, adanya surat edaran itu bukan hal yang berlebihan jika melihat antrian warga yang membludak, seakan tidak peduli lagi dengan situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Di sisi lain, adanya surat edaran diharapkan bisa membuat masyarakat tertib dalam mengantri serta membeli sesuai dengan kebutuhan. Demikian beberapa berita yang kami bacakan terkait dengan minyak goreng. Maka pada kesempatan hari ini saya juga ingin mengajak dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa sebenarnya permasalahan minyak goreng ini, jika kita semua masing-masing bisa mengendalikan diri, insya Allah antrian panjang berdesak-desakan tidak akan terjadi. Karena di satu sisi sebenarnya stok itu cukup memadai untuk jumlah kebutuhan kita. Hanya saja mungkin karena kepanikan dan merasa takut kehabisan sehingga kita berbondong-bondong mengantri. Yang kedua, saya kira kita juga bisa dengan cara menghemat penggunaan minyak goreng, ya. Apalagi kita ketahui bahwa tidak semua makanan itu harus digoreng, ya. Kita bisa membatasi, misalnya lauk pauk kita ikan, ya kalau tidak bisa digoreng ya direbus.
dipakai sayur. Termasuk juga mungkin kita ini menggoreng pisang, bisa juga pisang rebus, singkong bisa direbus. Hampir semua makanan bisa direbus. Dan ternyata menurut kesehatan, makanan yang direbus itu jauh lebih baik daripada yang digoreng. Nah, oleh karena itulah kita manfaatkan momentum ini untuk mengurangi makanan yang kita konsumsi yang karena digoreng. Ya, kita menyesuaikan saja dengan situasi, dengan kondisi yang ada saat ini. Saya yakin misalnya kita tidak makan goreng-gorengan 1 minggu itu juga tidak akan membuat kita sakit, membuat kita pingsan atau yang berlebihan dan sebagainya. Jadi justru kita ingin meningkatkan kesehatan kita tanpa makan gorengan. Ya, kita berikan kesempatanlah minyak goreng ini dibeli oleh para pedagang yang selama ini mungkin menggantungkan hidupnya dari berjualan yang goreng-gorengan. Jadi kita mungkin yang rumah tangga secara umum ini ya cukuplah menahan diri untuk tidak usah ikut berebut antri, berebut-rebutan sehingga menimbulkan permasalahan dampaknya. Misalnya ada yang pingsan, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi saya kira masalah minyak goreng ini sepanjang kita mampu untuk mengendalikan, untuk tidak mengkonsumsi goreng-gorengan setiap hari, saya yakin kebutuhan minyak goreng di rumah tangga kita bisa kita tekan sehingga keberadaan minyak goreng tidak langka seperti sekarang ini. Saya kira itu yang pesan yang ingin kami sampaikan. Salam literasi, banyak membaca, banyak manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.